Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Kalamil Mannan. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-65 sampai 68. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan terjemahannya, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab agar mereka mengucapkan satu kalimat yang akan menjadikan mereka dan kita setara, sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela ahli kitab yang memperdebatkan tentang Ibrahim alaihissalam. Mereka mengklaim Ibrahim itu termasuk Yahudi bagi orang-orang Yahudi, dan bagi orang-orang Nasara mereka mengklaim Ibrahim adalah Nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang paling pantas untuk menjadi pengikut Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersama beliau radhiyallahu taala anhum. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kanatil adyanu kulluha, seluruh agama, al-yahudu wan nasara wal musyrikun wa kadzalikal muslimun, baik Yahudi, Nasara sampai pun orang-orang musyrik, termasuk demikian pula orang-orang Islam, kulluhum, mereka semua, yadda'una annahum ala millati Ibrahim, mengklaim berada di atas agamanya Ibrahim. Orang Yahudi mengklaim pengikut Ibrahim, orang Nasara mengklaim pengikut Ibrahim, orang musyrik mengklaim pengikut Ibrahim, demikian pula kaum muslimin. Fa akhbarallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan anna aulan nasi bih, bahwa manusia yang paling utama, yang paling dekat dengan Ibrahim adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, wa atba'ul khalil, dan juga para pengikut al-khalil Nabi Ibrahim itu sendiri, qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal yahudu wan nasara wal musyrikun, adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrik, fa Ibrahimu bari'um minhum wa min wilayatihim, maka Nabi Ibrahim
berlepas diri dari mereka dan dari menjadi wali mereka, menjadi pembela dan penolong mereka. Lianna dinahul hanifiyatas samhah, karena agamanya Ibrahim yang lurus dan toleran, allati fihal imanu, yang di dalamnya terdapat keimanan, bi jami'ir rusuli wa jami'il kutub, yaitu terhadap seluruh rasul dan seluruh kitab. Wa hadhihi khasisatul muslimin, dan inilah yang menjadi kekhususan kaum muslimin. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara sebab pantasnya kaum muslimin ini dianggap sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam di antara agama yang beliau bawa adalah beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka. Nah, di antara 4 kelompok ini, Yahudi, Nasara, musyrikin, dan kaum muslimin, maka yang paling cocok dengan ajaran Nabi Ibrahim dalam beriman kepada para rasul hanya kaum muslimin. Seluruh nabi dan rasul itu diimani oleh kaum muslimin, berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan mereka kepada nabi mereka pun terbatas, hanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak sesuai, mereka tolak, mereka dustakan, bahkan mereka bunuh nabi dan rasul tersebut. Maka ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani seluruh nabi dan rasul. Nah, siapakah di antara keempat golongan ini yang paling cocok? Tidak ada lain kecuali umat Islam. Kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan yang terakhir tentu saja beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa amma da'wal yahudi wan nasara annahum ala millati Ibrahim. Adapun klaim mereka, pengakuan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, bahwasanya mereka berada di atas ajaran Ibrahim, faqad ulima, maka sungguh diketahui, annal yahudiyyata wan nasraniyah, bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, allati hum yadda'una annahum 'alaiha, yang mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti ajaran Ibrahim, lam tu'assas, maka Yahudi dan Nasrani itu belum ada, belum didirikan, ya, belum dibentuk, illa ba'dal khalil, kecuali setelah al-khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sederhana, ini logika sederhana, ya. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Orang Nasara mengklaim Ibrahim itu penganut Nasara. Padahal Yahudi dan Nasara itu baru ada jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Yahudi dan Nasara itu ada setelah sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana mungkin Nabi Ibrahim diklaim sebagai penganut Yahudi atau penganut Nasara? Nah ini, fa kaifa yuhajuna fi hadzal amr, lalu bagaimana mereka bisa berhujjah dengan perkara ini? Alladzi yu'lamu bihi kadzibahum wa iftira'uhum, yang telah diketahui dengan hal ini dusta dan kebohongan mereka. Ya.
Jadi jelas kedustaannya. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia tatkala Yahudi baru ada. Nabi Ibrahim sudah tidak ada ketika Nasara baru ada. Ya, jadi Nabi Ibrahim nggak kenal Yahudi, nggak kenal Nasara. Bagaimana mungkin dikatakan Nabi Ibrahim penganut Yahudi dan penganut Nasara? Maka dusta yang sangat jelas. Fahab, namun anggaplah annahum haju fima lahum bihi ilmun. Anggaplah mereka berhujjah dengan ilmu yang mereka miliki. Fa kaifa yuhajuna fi hadhil hala? Lalu bagaimana hujjah mereka dalam keadaan ini? Fa hadha qabla an yunzara mahtawa alaihi qauluhum minal butlan. Maka sebelum dilihat kandungan ucapan mereka yang mengandung kebatilan, yu'lamu fasadu da'wahum, maka sudah diketahui rusaknya pengakuan mereka. Ya. Sebelum membahas tentang inti ajaran Ibrahim yang mungkin menurut mereka itu ajaran Yahudi, ya, menurut mereka. Jadi ajaran Ibrahim sama dengan Yahudi atau kebalikannya, ajaran Yahudi inilah yang dibentuk oleh Ibrahim atau sebaliknya, Nasara juga demikian. Maka sebelum kita melihat materi hujah yang mereka sampaikan, dilihat dari sejarah saja sudah jelas kedustaannya. Ya, kok bisa dikatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi padahal beliau tidak mengenal Yahudi. Beliau tidak mengenal Yahudi. Beliau hidup Yahudi belum ada. Beliau hidup Nasara belum ada. Nabi Isa belum lahir bahkan. Kok bisa dikatakan demikian? Maka sebelum kita melihat materi hujjah, ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, maka sudah bisa dipastikan ini adalah hujjah yang rusak. Wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil ala annahu, bahwasanya la yahillu lil insan, tidak halal, tidak boleh bagi seseorang an yaqula au yujadila fi ma la ilma lahu bih. Tidak boleh seseorang itu berucap dan berdebat tanpa ilmu. Ya. Kita sangat mengenal ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, sebelum bicara kita harus punya dasar ilmunya terlebih dahulu. Sebelum kita berdebat, sebelum kita adu argumentasi, kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Maka tidak halal, tidak boleh orang berdebat tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa, atau wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Fakullama qawiya imanul abdi tawallahu Allahu bi lutfihi wa yassarahu lil yusra wa jannabahu lil usra wa jannabahu al usra. Maka setiap kuat, ya, semakin kuat iman seorang hamba, maka Allah akan melindunginya dengan kelembutannya, dan Allah akan memudahkannya untuk kemudahan, dan Allah akan menjauhkannya dari kesusahan. Jadi wallah waliyul muttaqin atau mukminin. Jadi semakin orang itu beriman, maka semakin Allah menjaga dan melindunginya. Itu makna apa? Wali. Ya, Allah akan menjaga dan melindunginya, memudahkan urusannya dan menjauhkan dari kesulitan. Taib. Jadi ayat yang ke-65 sampai 68 ini secara garis besar sekali lagi menunjukkan tentang batilnya pengakuan orang-orang ahli kitab tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan jawaban yang sangat mudah dalam hal ini, ya, Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, maka belum lahir Yahudi, belum lahir Nasara.
Maka bagaimana mungkin dikatakan Nabi Ibrahim seorang Yahudi dan Nabi Ibrahim seorang Nasara? Adapun kalau dikatakan Nabi Ibrahim seorang Muslim, benar tidak? Boleh enggak kita katakan Nabi Ibrahim itu seorang Muslim? Benar? Boleh? Padahal agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW belum ada di zaman Ibrahim. Bukankah sama dengan Yahudi dan Nasara? Bagaimana? Ajarannya yang paling sesuai, ajaran Islam paling sesuai dengan ajaran Ibrahim. Nah, tapi mengatakan Nabi Ibrahim Muslim, boleh enggak? Boleh karena apa? Karena menyembah Allah. Yang saya tanya Muslim. Boleh tidak? Jawabannya boleh karena sahih. Itu yang kedua. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan Nabi Ibrahim Muslim. Ini ayat yang kita bahas. Makanya ayatnya sudah kita baca terjemahannya di pertemuan sebelumnya. Ini enggak kita baca lagi. Kita langsung baca tafsirnya, ya. Tapi kalau kita baca ayatnya, maka di ayat ke-67 sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, ya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ya, Allah yang nyebut Nabi Ibrahim itu Muslim. Lo agama Islam kan belum ada saat itu. Nah, maka jawaban yang kedua, apa arti Islam? Apa arti Muslim? Islam itu artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berserah diri. Maka Ibrahim Muslim, iya, karena beliau berserah diri kepada Allah. Bahkan luar biasa berserah dirinya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT, yang juga sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, atau bahkan di surat Al-Baqarah, ya kalau nggak salah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, ya, kalimatin fa'atammaha, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 130 atau 124, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim mampu menyempurnakannya, mampu menyelesaikan. Apa kalimat? Ibtila, yaitu ujian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pentafsiran tentang hal ini. Nabi Ibrahim diuji dengan manasik, ya, haji. Beliau mampu lulus, beliau mampu menyelesaikannya. Ya, Nabi Ibrahim diuji dengan kesyirikan yang melanda umatnya, beliau mampu melaluinya. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya Ismail, beliau mampu menyelesaikan ujian tersebut, ya. Maka Nabi Ibrahim betul-betul seorang yang hanif, lurus, tidak bengkok sedikit pun, dan Muslim, berserah diri kepada Allah. Apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim kerjakan dengan sempurna. Maka boleh kita mengatakan Nabi Ibrahim itu Muslim, ya, karena secara makna Muslim itu berserah diri. Allah sebutkan
di ayat ayat ke-67 surat Ali Imran. Ya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang musyrik. Lihat ya betapa sempurna Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari keempat kelompok yang mengaku pengikut Ibrahim, maka yang tiga itu betul-betul dibatalkan oleh Allah, hanya satu yang ditetapkan. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan wa makana minal musyrikin. Ya, Yahudi, Nasrani, musyrik semua mengaku berada di atas ajaran Ibrahim. Tapi ternyata Abi Ibrahim walakin kana hanifan musliman. Ya. Jadi jangan mengaku muslim kalau tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Taib. Dengan demikian berakhirlah penjelasan atau pembahasan ayat yang ke-65 sampai 68. Berikutnya kita lanjutkan ayat ke-69 sampai 74. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Ada sebagian sekelompok dari ahli kitab itu ingin lau yudhillunakum, seandainya mereka bisa menyesatkan kalian. Jadi ada sebagian. Ini menunjukkan tidak semuanya, tapi yang sebagian ini sudah cukup mewakili tentang bagaimana karakteristik ahli kitab, yaitu ingin menyesatkan orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan wa ma yudhilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka berhasil menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Maksudnya mereka ingin umat Islam tersesat, namun justru mereka sendirilah yang tersesat. Umat Islam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadari kesesatan mereka. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Bagaimana kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikan, mengetahui kebenarannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa kalian campur adukkan yang benar dan yang batil, dan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, dan ada sebagian dari ahli kitab, kelompok ya, sebagian kelompok dari ahli kitab yang berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian seakan-akan kepada orang-orang yang beriman di awal siang. Mari kita ikuti para pengikut Muhammad di awal siang. Waqfuru akhirah, tapi di akhir siang menjelang petang mari kita kembali ke agama kita. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ikut kembali bersama kita. Jadi sebagai pancingan saja ya. Kalau kita beriman di siang hari, maka mereka akan menyambut kita, mereka akan senang dengan kita. Tapi begitu menjelang malam kita kembali ke agama kita, mudah-mudahan ada yang ketarik, mudah-mudahan ada yang mau ikut. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan jangan kalian beriman kecuali siapa yang mengikuti agama kalian. Artinya jangan kalian percaya kepada siapapun dari mereka kecuali yang mau ikut agama kita. Nah, yang ketarik-ketarik itu baru kita apa? Percayai. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. An yu'ta ahadum misla ma utitum, ya. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jangan percaya diberikan kepada seorang pun sebagaimana yang diberikan kepada kalian. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman bahwa petunjuk yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diberikan kepada seorang pun kecuali seperti apa yang kalian berada di atasnya. Atau jangan percaya, au yuhajukum inda rabbikum, mereka akan mengalahkan hujjah kalian di sisi Tuhan kalian. Katakan oleh Muhammad ya, kepada siapapun, kepada orang yang beriman ya, sampaikan bahwasanya mereka kalau berbicara mampu mengalahkan hujjah kalian, jangan percaya. Jangan kalian percaya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan itu di tangan Allah.
Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan ahli kitab yang menginginkan kesesatan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan mereka memiliki trik yang kotor, yang licik, bagaimana mereka berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman agar mengikuti ajaran mereka. Berkata al-mu'allif rahimahullah, hadza min minnatillahi ala hadhil ummah. Ini diantara karunia Allah pada umat ini, yaitu umat Islam. Haitsu akhbarahum bimakri a'daihim min ahlil kitab, di mana Allah telah mengabarkan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman, makar, tipu daya dari musuh-musuh mereka dari kalangan ahli kitab. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ahli kitab tersebut, min hirsihim, di antara bentuk semangatnya mereka, ala idlalil mu'minin, untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, yunawwi'unal makarat al khabisa, mereka juga melakukan berbagai macam makar-makar yang buruk, yang kotor. Ya. Jadi mereka secara asal itu ingin agar umat Islam tersesat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan ridha hingga engkau mengikuti ajaran mereka. Itu target utama. Caranya gimana? Nah, ini bermacam-macam. Ya, jadi mereka memiliki tipu daya yang beraneka ragam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memberitahukan seluruh trik-trik kotor mereka kepada orang yang beriman. Jadi kita apa? Harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah mengungkap keburukan mereka dan cara-cara licik mereka. Ya. Yang karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman orang-orang yang beriman, tidak tertipu dengan yaitu tipu daya mereka. Naam. Faqala ta'ifatu minhum. Nah, ini diantara cara mereka untuk menyesatkan umat Islam. Sebagian kelompok diantara mereka berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kepada apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman di awal siang, ai awwalahu, yaitu di awal. Wajhan nahar itu maksudnya awal nahar, awal siang. Warji'u an dinihim akhiran nahar, dan kembalilah ke agama mereka ya di siang hari. Warji'u an dinihim, dan kembalilah kalian dari agama mereka di siang hari. Maksudnya mereka meminta agar orang-orang Yahudi itu meninggalkan agama mereka, agama umat Islam di siang hari, akhir siang hari. Fa innahum, nah ini perhatikan ya, ini yang ada di pemikiran mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka umat Islam, para sahabat, idza ra'aukum raji'in, ketika mereka melihat kalian kembali ke agama kalian, meninggalkan agama mereka, wa hum ya'taqiduna fikumul ilma, sedangkan mereka, sekali lagi ini asumsi orang-orang Yahudi ya, sama sekali tidak mewakili perasaan dan pemikiran umat Islam. Murni itu pemikiran sesat mereka dan kebodohan mereka ya. Jadi mereka mengatakan wa hum ya'taqiduna fikumul ilma, mereka orang Islam itu sebenarnya meyakini kalian
kita ya, orang Yahudi itu punya ilmu. Jadi mereka pede, percaya diri kalau umat Islam itu memuliakan mereka. Ya. Kalau mereka, ini kata mereka ya, kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Kalau mereka umat Islam melihat kita kembali ke agama kita, istarabu bidinihim, maka mereka akan mulai meragukan agama mereka. Nah, ini sekali lagi menurut mereka. Ya. Gampangnya mereka merasa umat Islam mudah dibodohi. Percaya diri betul mereka. Mereka percaya diri kalau mereka dianggap orang yang berilmu, sehingga kalau umat Islam melihat mereka kembali ke ajaran Yahudi, maka mereka orang-orang Islam itu akan meragukan agama mereka. Wa qalu, umat Islam akan berkata seakan-akan, ini lagi-lagi asumsi mereka. Qalu di sini umat Islam ya akan mengatakan laula annahum ra'au fihi ma la yu'jibuhum wa la yuwafiqul kutubas sabiqah lam yarji'u. Jadi asumsi orang-orang Yahudi, umat Islam akan mengatakan seperti ini. Ya, seandainya orang-orang Yahudi tidak melihat sesuatu yang menarik bagi mereka dan tidak sesuai dengan kitab-kitab mereka, maka mereka tidak akan kembali ke ajaran mereka. Gampangnya begini, kalau di dalam ajaran umat Islam, di ajaran kita nggak ada yang salah, nggak mungkin mereka meninggalkan agama kita. Ini asumsi orang-orang Yahudi terhadap siapa? Umat Islam. Ya, asumsi orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Jadi dengan trik seperti itu, kita masuk Islam di awal siang, lalu kita kembali ke agama Yahudi di akhir siang, nanti orang-orang Islam akan mengatakan seperti ini. Apa itu? Kalau seandainya tidak ada masalah di ajaran agama kita, agama Islam, nggak mungkin mereka orang-orang pinter, orang-orang ahli kitab itu meninggalkan agama kita dan kembali ke agama mereka. Lah mereka murtad, kembali ke agama mereka, berarti ada yang salah pada agama kita. Mari kita ikuti mereka saja. Itu maksud mereka. Ya. Hadza makruhum, maka inilah makar mereka. Wallahu ta'ala huwallazi yahdi man yasha. Sedangkan Allah Ta'ala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa allazi biyadihil fadl, dan di tangannya lah keutamaan, yakhtassu bihi man yasha, yang Allah berikan secara khusus kepada siapa yang dikehendaki. Fa khassakum, maka Allah telah mengkhususkan kalian, ya hadil ummah, wahai umat ini, umat Islam, bima lam yakhussu atau bima lam yakhussa bihi ghairakum, apa yang tidak dikhususkan, diberikan kepada selain kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi umat Islam sama sekali, faktanya sama sekali tidak tertipu dengan cara mereka. Justru wallahu a'lam bissawab. Ini kalau kita ya, ya entah para sahabat dahulu, kalau kita menganggap kok lucu mereka, ngapain pura-pura seperti itu? Ya, trik yang sangat merepotkan. Ngapain pura-pura masuk Islam, nanti pada akhirnya keluar juga, bahkan nggak sampai sehari 2 hari, pagi masuk Islam, sore kembali ke Yahudi. Ya, menurut mereka kita tertipu. Namun kalau kita lihat justru kita merasa lucu, kan gitu. Ya. Kita merasa lucu. Ngapain mereka sih segitunya sih mereka ini? Segitunya mereka berusaha untuk menipu kita, untuk menarik kita.
dan sepercaya diri itunya mereka. Ya, menganggap mereka itu mulia di mata kita. Kemudian saya menjelaskan, walam yadri haula'il makirun, dan tidaklah mereka orang-orang yang berbuat makar itu tahu anna dinallahi haqqun, bahwasanya agama Allah itu benar. Idza wasalat haqiqatuhu ilal qulub, kalau hakikat agama itu sudah merasuk di dalam hati, lam yasdad sahibahu ala tulil mada illa imanan wa yaqina, maka tidaklah bertambah kepada pemeluknya ya dalam masa yang berlalu, di waktu yang panjang, melainkan semakin beriman dan semakin yakin. Maknanya orang-orang yang beriman, apalagi yang sudah lama beriman, tidak akan mudah tertipu dengan trik semacam itu. Justru dengan kelucuan mereka itu, umat Islam semakin yakin dengan keimanannya, semakin bertambah keimanannya. Jadi mereka berpikir orang-orang Islam itu lugu, ya, bisa ditipu dengan trik murahan seperti itu. Maka justru mereka lah yang lugu, mereka yang lucu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyesatkan diri mereka sendiri, kecuali diri mereka sendiri yang tersesat dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi ibarat orang sudah bersusah payah untuk menipu, tapi justru dia yang tertipu. Ya. Itu justru jadi bahan apa? Ketawaan. Sudah ngotot serius nipu, kita yang ditipu sudah tahu. Akhirnya apa? Justru dikerjain. Akhirnya jadi bahan lelucon. Padahal dia merasa dia yang bisa menipu kita. Ya, kalau zaman sekarang itu misalnya sering kita jumpai penipu-penipu lewat telepon itu kan. Ya. Ketika kita sudah sadar ini tipuan, akhirnya apa? Kita kerjain. Ya. Sudah semangat-semangat nipu, ternyata dia yang kita tipu. Nah, ini apa? Hal yang sangat lucu. Nah, ini menunjukkan orang yang sudah kokoh keimanannya nggak akan mungkin goyah dengan trik murahan seperti itu. Sama dengan kita yang sudah tahu berbagai macam jenis penipuan. Beda dengan kita yang mudah ragu. Nah, ini beda. Tapi kalau kita sudah betul-betul pengalaman dengan berbagai macam trik penipuan, santai saja kalau ada orang yang mau nipu. Ya, Bapak dapat hadiah demikian. Oh iya, ya, dikirim tapi butuh ini. Dengan mudah kita katakan, ya sudah hadiahnya buat sampean saja, Pak. Enggak eman enggak usah, saya niatnya sedekah misalkan. Ya, kita kerjai balik. Kalau apa? Kita sudah punya keyakinan ini penipu. Ya. Nah, untuk masalah keimanan, keyakinan semacam ini Allah Subhanahu wa taala yang telah tanamkan. Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan. Maka Allah telah memberikan karunia yang besar kepada umat Islam dengan keimanan dan keyakinan yang mantap, sehingga tidak mudah goyah dengan tipuan orang-orang ahli kitab. Kemudian walam tazidhu syubahu, dan tidaklah bertambah syubhat tersebut illa tamasukan bidini, melainkan semakin menjadikan umat Islam berpegang teguh dengan agamanya. Justru dengan adanya syubhat mereka, kita semakin yakin dengan agama kita. Sama dengan tadi, semakin penipu itu berkelit, semakin penipu itu menebarkan syubhat, semakin yakin kalau dia penipu kita.
semakin dia ngotot, semakin dia berusaha membujuk dan merayu kita, maka semakin yakin kita kalau dia penipu. Enggak tambah apa goyah, tapi tambah apa? Yakin. Wa hamdan lillah, dan kita semakin memuji Allah. Alhamdulillah dihindarkan dari cara-cara orang-orang ahli kitab untuk merayu kita. Wa sana'an alaihi haitsu manna bihi alaihi, dan menyanjung Allah atas apa yang telah Allah berikan karunia kepadanya. Jadi kaum muslimin tidak goyah keimanannya dengan cara orang-orang Yahudi tersebut melakukan trik yang sangat kotor. Wa qauluhum, dan ucapan mereka, an yu'ta ahadum mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum, yakni anna alladhi hamalahum ala hadhil a'mal al-munkarah, yang membawa mereka, menjadikan mereka atas amalan-amalan yang mungkar ini, al-hasada wal baghya, itu karena hasad dan yaitu kezaliman, wa khasyatal ihtijaji alaihim, dan takut berhujjah atas mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka melakukan tipuan semacam ini karena hasad, dan hasad ini memang sudah ada pada diri mereka sejak awal. Sejak Nabi kita SAW diutus oleh Allah bukan dari bangsa mereka, mereka sudah betul-betul hasad. Maka dengan sebab hasad inilah mereka melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai macam tipuan, makar. Makanya bahaya yang namanya hasad ini, ya, bahaya. Karena menginginkan nikmat yang telah diberikan kepada saudaranya itu hilang. Orang-orang Yahudi menginginkan nikmat yang ada pada para sahabat itu hilang. Apa nikmatnya? Nikmat beriman. Mereka sadar iman itu nikmat. Mereka kepingin menjadi umat yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, yang diutus kepada mereka seorang nabi, yang diturunkan kepada mereka kitab. Mereka ingin, tapi kok umat Islam yang diberi? Kok Muhammad yang diutus? Ya, maka orang kalau mau menurunkan egonya, tidak apa-apa, saya tinggalkan ajaran agama saya dulu yang dahulu, yang penting saya selamat dengan Nabi yang Allah utus. Menanggalkan keyahudiannya lalu masuk Islam. Itu kalau orang berpikir logis, berpikir cerdas, akal yang jernih. Karena yang diinginkan keselamatan, yang penting selamat. Caranya gimana? Tinggalkan ini, ya sudah saya tinggalkan. Kan gitu. Tapi karena otak mereka sudah dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati, maka enggak ridho mereka, enggak sudi untuk masuk Islam. Ditambah lagi mereka iri, mereka dengki, kenapa umat Islam yang dipilih. Maka misi mereka satu, membuat umat Islam tersesat. Apakah berhasil? Tidak. Ya, justru kesesatan itu kembali kepada mereka. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi ini menunjukkan kesesatan dan kebodohan mereka. Apa? Sudah tahu umat Islam gak bisa ditipu. Sudah tahu umat Islam semakin beriman dan semakin yakin atas kebenaran agama mereka, itu masih belum menyerah. Pokoknya mereka tidak mau beriman, pokoknya melakukan berbagai macam cara. Padahal tahu gak akan mungkin tertipu. Ya, ibarat penipu itu sudah tahu kalau calon korbannya tidak mungkin ditipu, itu biasanya nyerah, cari yang lain lah.
Cari korban yang lugu kan gitu. Cari korban yang mungkin nggak tahu medsos, nggak tahu edukasi tentang penipuan. Nyerah. Lah mereka orang Yahudi nggak punya malu dan tidak ada sedikit pun kata menyerah untuk menipu kaum muslimin. Cara apapun mereka lakukan. Padahal mereka tahu umat Islam nggak akan mungkin bisa ditipu. Ya, bayangkan. Ditambah lagi mungkin hal yang pernah kita ketahui, mereka tahu bahwa di akhir zaman nanti umat Islam akan memburu mereka. Umat Islam akan menghabisi mereka. Sampai-sampai seluruh pohon dan batu itu bisa bicara untuk memberitahukan kepada umat Islam di mana persembunyian orang Yahudi. Kecuali satu pohon, apa? Pohon Gharqad. Coba, kalau orang itu berpikir jernih, daripada saya diburu nanti di akhir zaman, mending saya selamat ikut mereka. Kan gitu. Malah nanam pohon. Malah nanam pohon. Padahal nanti pada akhirnya sia-sia. Itu hanya memperlambat ya perburuan mereka. Tapi apakah mereka akan selamat? Tidak. Mereka tahu mereka tidak akan mungkin selamat. Dan di surat Al-Baqarah juga sudah pernah kita bahas, mereka sadar bahwa mereka ini tidak akan selamat dari sisa Allah. Makanya mereka minta agar ditunda kematian mereka, kalau bisa 1000 tahun baru mati. Ya. Meskipun mereka tahu ditunda 1000 tahun pun nanti mati juga akan diazab. Ya coba, ini cara berpikir orang yang betul-betul bodoh sekali. Sudah tahu akan dihukum, lebih memilih hukuman daripada apa? Menurunkan egonya. Tidak apa-apa saya dihukum, yang penting saya bisa hidup 1000 tahun dulu. Apa artinya hidup 1000 tahun nanti dihukum? Kenapa gak mending sekarang bertobat, kembali ke jalan Allah, mati kapanpun siap? Nah, coba logika seperti apa ini? Ya. Nah, inilah nikmat akal sehat hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan itu kepada umat Islam. Jadi kalau kita ingin menjaga kewarasan kita, maka semakin kita berilmu tentang agama Islam, maka semakin kita jauh dari dalil, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari sunnah, maka kita akan semakin jauh dari kewarasan. Jangan sekali-kali kita menggunakan perasaan dan logika di dalam beragama. Orang Yahudi sudah membuktikan, menjadi contoh. Semakin mereka jauh dari dalil, semakin mereka tersesat, bingung, tanpa arah, dan pada akhirnya ya merugi. Bahkan sampai pada tahapan gak apa-apa rugi, yang penting saya gak masuk Islam. Gak apa-apa saya diazab, yang penting saya tidak masuk Islam. Sampai segitunya, betul-betul merusak akal sehat gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Ya. Kemudian kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ya, tentang mereka ini. Wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dan kebanyakan dari ahli kitab ingin seandainya mereka bisa mengembalikan kalian dari keimanan kalian menjadi kafir. Ya, jadi ini angan-angan mereka. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu mereka berupaya sekuat tenaga untuk merayu umat Islam agar keluar dari agamanya, mungkin masih masuk akal. Karena masih ada kemungkinan mereka yang benar.
Ya. Tapi setelah mereka tahu mereka di pihak yang salah, nah ini, kenapa nggak tobat? Kenapa nggak sadar? Tapi justru mereka semakin kencang di dalam berusaha mengembalikan orang-orang Islam tersesat. Ya. Jadi ketika mereka tahu mereka umat yang dilaknat, umat yang tersesat, umat yang akan diazab, bukannya mereka mencari keselamatan, justru mereka mencari teman agar sama-sama sesat. Ya. Artinya kalau kita diazab, maka mereka juga harus diazab. Kalau kita mendapat laknat, mereka umat Islam juga harus mendapat laknat, biar sama kita posisinya. Padahal mereka tahu, sekali lagi, umat Islam semakin beriman, semakin yakin, dan semakin sulit untuk digoyahkan. Tapi mereka nggak kenal menyerah. Inilah tipuan dahsyat iblis, memberikan angan-angan kosong. Ya. Betapa bahayanya iblis kalau sudah merasuki manusia yang kehilangan akal sehatnya. Sudah tahu mustahil, tapi tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap tidak kenal menyerah. Bayangkan seandainya energi mereka dikerahkan di jalan kebaikan, betapa mulianya. Ya. Tapi bukan iblis kalau tidak bisa merayu manusia dengan sedemikian rupa. Ya, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada umat Islam dengan tetap menjaga kewarasannya. Tidak tertipu dengan tipuan-tipuan orang-orang ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-75 76. Silakan dibaca ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, ini golongan lain yang tadi kita sampaikan, banyak sekali cara mereka untuk menyesatkan umat Islam. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ada orang yang jika kau percayakan kepada mereka, kepercayakan kau kepadanya harta yang banyak, maka akan ditunaikan kepadamu. Maksudnya akan dikembalikan. Jadi kalau muamalah sama mereka dalam jumlah yang banyak, mereka amanah. Wa minhum, tapi ada di antara mereka, man in ta'manhu bidinar, ketika engkau mengamanahkan, mempercayakan 1 dinar, la yu'addihi ilaik, ia tidak apa? Menunaikannya kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali engkau benar-benar menagihnya. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka qalu, berkata,
laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada dosa bagi kita atas orang-orang yang ummi itu. Maksudnya kalau kita nipu mereka nggak apa-apa, halal. Ya, cuman 1 dinar halal kok. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta atas nama Allah dalam keadaan mereka mengetahuinya. Padahal nggak ada. Allah SWT nggak pernah menghalalkan ya kezaliman terhadap siapapun. Jadi mereka merasa percaya diri karena mereka umat pilihan ahli kitab, mereka boleh zalim kepada selain mereka. Dan mereka mengatasnamakan ini kepada Allah. Allah yang mengizinkan mereka. Enggak dosa kok kita. Karena kita umat mulia, enggak apa-apa kita semena-mena sama orang rendah. Bala, maka Allah mengatakan tidak demikian. Enggak pernah terjadi hal seperti itu. Man aufa bi ahdihi, karena siapa yang menunaikan janjinya, wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sama sekali tidak pernah membenarkan kezaliman sedikit pun. Baik, kita baca penjelasan al-muallif rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an ahlil kitab. Allah mengabarkan tentang ahli kitab, anna minhum ta'ifatan umana, bahwa di antara mereka ada kelompok yang amanah. Kita akui. Bihaitsu law ammantahu ala qanatira minan nuqud, di mana kalau engkau mengamanahkan kepada mereka harta yang banyak, qanatir itu harta, minan nuqud emas dan perak, wahyal malul katsir, yaitu harta yang melimpah, yuaddihi ilaik, maka ia akan menunaikannya. Mereka amanah. Wa minhum ta'ifatun, tetapi ada di antara mereka kelompok khawanatun, para pengkhianat. Ya, orang-orang yang berkhianat. Yakhunuka fi aqallil qalil, yang berkhianat kepadamu dengan harta yang sedikit. Ya. Wa ma'a hadhil khiyanati syani'ah, dan dengan khianat yang buruk ini, fa innahum yata'awwaluna bil a'dzaril batilah, mereka memiliki takwil dengan uzur-uzur yang batil. Maksudnya mereka memiliki pembenaran. Kenapa kok kita tidak amanah? Karena kita punya dalil. Apa? Mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Ai laisa alaina junahun. Tidak ada dosa bagi kita idza khannahum, apabila kita mengkhianati mereka. Wastabahna amwalahum, tidak dosa bagi kita kalau kita menghalalkan harta mereka. Li'annahum, karena mereka orang-orang ummi. Siapa orang-orang ummi yang dimaksud? Orang-orang Islam. La hurmata lahum, mereka enggak punya kehormatan. Kita ahli kitab, kita umat yang mulia, mereka bukan siapa-siapa. Ya. Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun, padahal mereka mengatakan dusta atas Allah dan mereka tahu, bukan karena ketidaktahuan. Anna 'alaihim asyaddal haraj, justru mereka menanggung dosa yang berat. Fajama'u bainal khiyanati wa baina ihtiqaril Arab, sehingga mereka mengumpulkan dua dosa. Yang pertama khianat, dan yang kedua merendahkan bangsa Arab. Wa bainal kadzib 'ala Allahi wa hum ya'lamuna dzalik, dan mereka juga dusta atas Allah dalam keadaan mereka mengetahuinya. Laisu kaman fa'ala dzalika jahlan wa dhalalan, dan ini tidak sama dengan orang yang berdusta karena kebodohan dan karena tersesat. Dusta karena tidak tahu, beda dengan dusta dengan kesadaran. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, bala ay laisal amru kama qalu, bukanlah perkaranya seperti yang mereka ucapkan, yaitu membenarkan dosa mereka karena mereka kaum terhormat, maka tidak mengapa ketika mereka mengambil harta orang-orang rendah, orang-orang ummi yang dimaksud umat Islam. Bukan seperti itu, kata Allah. Fa innahu man aufa bi ahdihi wattaqa, ay qama bi huquqillah
wa huquqi khalqi. Siapa yang menunaikan hak Allah dan hak makhluknya, fa inna hadza huwal muttaqi wallahu yuhibbu, maka dia orang yang bertakwa dan Allah mencintainya. Yaitu wa man kana bi khilafi dzalik, barang siapa yang tidak seperti itu, tidak menunaikan hak Allah dan hak makhluknya, falam yufi bi ahdihi wa uqudihi, tidak menunaikan janji dan akadnya, allati bainahu wa bainal khalq, antara dirinya dengan makhluk yang lain, wala qama bi taqwallah, dan tidak mengamalkan ketakwaan kepada Allah, fa innallaha yamqutuhu, lawan dari Allah mencintai apa? Allah memurkai, maka Allah akan memurkainya. Wa sayujazihi ala dzalika a'dhaman nakal, dan Allah akan membalasnya dengan siksa yang berat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi mereka berusaha mengelabui umat Islam. Tidak mengapa halal bagi kita mengambil harta kalian, Allah yang membolehkan, padahal mereka tahu itu dusta. Ya, justru dengan sebab itu Allah akan menghukum dan mengadab mereka dengan adab yang dahsyat. Itu pun mereka tetap merasa aman dari siksa Allah. Jadi justru mereka berusaha menyesatkan orang, mereka sendirilah yang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah, ayat yang ke-77. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan. Baik, jika tidak yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.